Bagaimana pendapat Abang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia, Bang? Ya, kalau kerukunan umat beragama di Indonesia kita ini ya bagus. Nah, bagus. Cuman adalah beberapa ya organisasi-organisasi yang agak sedikit mau memecah belah keagamaan kita ada. Cuman masih oke lah dibandingkan negara-negara lain ya yang di luar negeri kan ada juga kan macam yang lagi-lagi perang-perang ini hanya umat-umat tuh umat-umat yang istilahnya hanya khusus umat dia nggak boleh umat yang lain masuk. Nah, kalau kita Indonesia masih oke lah. Oke lah ya, Bang. Nah, ini ada lagi, Bang. Menurut Abang, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama Indonesia tercapai dengan baik? Bisa bilang 70%. 70% ya gimana ya ya itu nggak terlampau apa sih, maksudnya hanya beberapa daerah lah yang bukan kurang, masih bisa sebetulnya diperbaikin, nggak harus minoritas atau mayoritas kan gitu kan. Ada juga karena beberapa daerah kan harus mayoritas harus ini agama ini ada juga, tapi masih bisa negara Indonesia masih oke, masih bisa ditata. Ada lagi, Bang. Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Abang dengan agama lain di Indonesia, Bang? Oke, masih oke. Itu tadi yang Abang sampaikan, ada beberapa ya contohnya kadang-kadang itu ada organisasi-organisasi yang mau memecah belah agama kita, contohnya kayak terorisan gitu kan. Nah, itu sebetulnya kita juga nggak tahu loh. Maksudnya nggak sih yang betul nggak tahu itu belum tentu itu teroris itu ya dari agama-agama yang tertentu, maksudnya nah itu Islam, nah itu Nasrani, nah itu Buddha, ya kan gitu nggak tahu. Namanya juga teroris. Nah, teroris kan kita nggak tahu itu sumber dananya dari mana, siapa dia yang nyuruh kan gitu kan. Nah, jadi gitu jangan dibawa-bawa masalah agama, sebetulnya masalah itu. Kita nggak tahu teroris itu dari mana. Selama ini kan kita tahunya dari ISIS kan gitu kan. Kita nggak tahu ISIS ini juga organisasinya dari mana kan itu. Ada pemasuk itu yang membuat memecah belah agama kita. Jadi kita wah Islam teroris itulah yang memecah belah negara kita ini. Dalam ajaran agama Abang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya saling menghargai, saling membantu sama lain, satu sama lain kan, saling menghargai ya gitulah ya, saling membantu lah ya, kayak mana kita bermasyarakat lah kan gitu. Jangan saling membedakan agama enggak. Sebelum semua agama itu sama, cuman kan cara kita berbeda-beda gitu. Ya pokoknya saling menghargai lah, saling toleransi. Iya. Oke, ini satu lagi, Bang. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen, Bang? Heterogen itu yang gimana maksudnya? Berbeda. Ya, yang berbeda. Oh, ya saling menghargai lah, saling menghargai satu sama lain, jangan membeda-bedakan, jangan apa ya, contohnya dalam kita beraktivitas keseharian macam kami muslim ya kan, ya waktunya kami sholat atau di musola di masjid ya kan, mana tahu kadang ada juga kan beberapa orang yang bukan beberapa orang sih, maksudnya wah ini suara toa, suara apa kok bikin bising, ada juga kan ya. Saling menghargai lah kan, itu saling menghargai. Itu aja. Bermasyarakat itu saling menghargai. Oke. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut pendapat saya ya kita saling inilah toleransi sama beragama kan, saling menghargai ya,
Ya itu tadi, jangan gara-gara gesekan ini jadi ribut agama yang satu ke agama yang lain. Ya, menghargailah sesama umat beragama, jangan ya contohnya itu tadi yang saya bilang kan, ya, contohnya yang seperti masjid, kadang ada yang komplain dengan suara bawahnya katanya bising gini. Padahal itu udah ada dalam undang-undang kan, ibaratnya ya kayak suara keras di toa itu kan udah ditentukan sama pemerintah kan kayak gitu, dan situ pun udah ya kayak di Indonesia ini yang diakui kan udah 5 agama kan, nah, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya kan, ya, Protestan, ya kan. Nah jadi kita ya itu tadi kan ya contohnya juga seperti gereja, jangan ada nanti yang satu buat adu domba jadi ribut, ya kan banyak kayak gitu kan, gara-gara kayak gitu jadi rusak antara umat beragama. Seharusnya yang nggak ada terjadi masalah jadi masalah kan gitu kan. Sebenarnya di Indonesia ini rukun umat beragamanya, tapi itu tadi jangan saling itu tadi lah, gampang terprovokasi. Itu aja sih menurut saya. Masa lagi Bang. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi warga negara? Ya kalau menurut pendapat saya pemerintah nih nggak ada sih apanya hitungannya ke masyarakat kan gitu kan, paling itu ya contohnya kan udah ada tokoh-tokoh agama di Indonesia nih udah ditentukan sama pemerintah kan, ya dari agama Islam, Hindu, juga Kristen, kan udah tokoh agama udah di tapi itu tadi kadang tokoh agama ya bang, karena tokoh agama ini sekarang bukannya saling gimana untuk apa merangkul apanya masyarakatnya apanya apa umatnya lah gitu. Kadang ya tokoh-tokoh agama ini mementingkan diri sendiri ya, contohnya udah banyak kan ya, sekarang agama dibuat jadi untuk tempat ya itu tadi kan uang, nah, bermodal agama sekarang gampang cari duit ya kan, banyak gitu kan ya, contoh-contohnya udah banyak lah ya, kayak macam di Islam ya paling itu udah ada ya, contohnya ya macam kayak pembangunan masjid di Islam kan, itu kan dari pemerintah ada bantuan itu ya, di dalam undang-undang pun ada tuh setiap tempat ibadah tuh udah ada bantuan dananya. Tapi kenapa itu tadi ya donatur pun banyak juga nyumbang kan, kadang nanti ya minta lagi ke masyarakat. Itu kan tempat ibadah itu kan tempat umum, sekarang jadi tempat ajang duit untuk masyarakat, udah banyak gitu kan ya, contohnya udah banyak kan toko-toko masyarakat apa toko-toko agama itu ya, gara-gara uang agama nomor 2 kan, sebanyak kejadiannya lah. Makanya ya pemerintah tuh nggak ada ininya sebenarnya fungsinya lah ya kan, menurut saya sih begitu. Jadi peran Abang tuh gimana? Peran pemerintah itu gimana ya Bang? Ya seharusnya peran pemerintah tuh ya harus toko-toko agak ya, kalau memang betul ya disaring lah toko-toko agama itu betul-betul dia ibaratnya jangan mementingkan uang kan kayak gitu kan ya. Seharusnya dia itu tadi dia cari toko-toko agama itu yang betul-betul mendoktrin umat-umatnya itu ke jalan yang benar, jangan ada saling ya ibaratnya tadi Tuhan sama umat beragama kan kayak gitu ya, seharusnya seperti itu kan ya, apalagi sekarang banyak toko-toko apa banyak agama-agama yang baru yang ibaratnya yang nggak ada dalam pemerintah yang tercantum lah gitu kan ya, agama-agama ya tahu sendiri lah sekarang banyak agama baru yang sesat kan. Jadi fungsi tokoh agama itu apa kan gitu, itu aja bisa kecolongan kan gitu kan, tau nggak, itu aja lah nah, menurut saya. Mana pendapat Ibu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Bagus dan rukun. Kita semua bisa hidup bersama dan tenang, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Oke, menurut pendapat Ibu, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik?
sudah tercapai dengan baik karena kita saling menghargai dan tidak bertengkar. Nilai yang diperoleh 80 karena orang Indonesia senang membantu tanpa melihat agamanya apa saja. Oke, bagaimana kondisi kerukunan agama Ibu dengan agama lain di Indonesia? Kondisinya, Ya. menurut saya kondisi kerukunan antara agama saya dan agama lain di Indonesia cukup baik. Kami bisa hidup berdampingan, saling menghormati dan tetap menjaga hubungan yang harmonis meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Oke, soal nomor 2. Dalam ajaran agama Ibu, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Saling menyayangi semua orang. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja dan tidak boleh mengejek cara ibadah orang lain. Oke, untuk soal nomor 3. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen atau berbeda? Selalu tersenyum dan menyapa tetangga, menghormati perbedaan dan menjaga toleransi serta bekerja sama demi kegiatan sosial demi kepentingan bersama. Oke. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Ya menurut saya sih ya setiap umat beragama seharusnya lebih mengedepankan rasa hormat dan saling memahami ya. Jangan merasa agama sendiri paling benar lalu merendahkan agama lain. Kita boleh punya keyakinan yang kuat, tapi ya kita juga harus tetap menjaga pilihan orang lain. Nah, selain itu juga penting juga untuk menjaga ucapan dan perilaku ya, supaya tidak memicu konflik atau kesalahpahaman. Ya dengan begitu kehidupan yang damai dan harmonis akan tetap terus terjaga. Ya itu aja sih menurut saya. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya menurut saya sih ya pemerintah punya peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan beragama, dan pemerintah juga harus memastikan semua warga mendapatkan hak yang sama untuk beribadah dan menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai agamanya. Dan pemerintah juga perlu mungkin harus lebih tegas lagi terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi yang mungkin bisa memecah persatuan masyarakat. Oleh karena itu ya program edukasi tentang toleransi, dialog antar umat beragama serta kegiatan yang mempererat kebersamaan juga perlu terus didukung. Dengan begitu ya masyarakat bisa hidup lebih damai, nyaman dan saling menghargai meskipun memiliki perbedaan agama. Itu aja sih.